क्यों है मेरी जिंदगी में राज? Halo, selamat datang di channel Sam Keceng. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Rab Nibbana di Jodhi, yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika belum subscribe. Oke, kita bahas sekarang. Let's check it out. Kisah ini dimulai dengan latar belakang stasiun kereta api, di mana ada seorang pria bernama Surinder yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Di sini dilihatkan si Surinder yang sedang membawa barang bawaan yang sangat banyak dan ditemani dengan seorang wanita bernama Tani yang diperankan oleh Anushka Sharma. Ketika turun, Surinder ingin membantu Tani, tapi Tani seperti tidak peduli sama sekali. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya Surinder dan Tani ini baru saja menikah. Tapi yang anehnya, nggak terlihat sama sekali wajah-wajah pengantin baru yang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Surinder. Kemudian Surinder membawa barang bawaannya Tani. Sebelum masuk, Surinder melakukan dulu ritual penyambutan pada Tani. Kembali lagi ekspresi yang ditunjukkan oleh Tani datar-datar saja. Sebelum mereka masuk ke rumah, seperti biasa yang namanya tetangga pasti suka kepo dan ngomongin orang. Tapi di sini Surinder memilih cuek dan menutup pintunya. Scene pun pindah ke momen beberapa hari sebelum kejadian itu. Ternyata beberapa hari sebelumnya Tani begitu ceria dan penuh semangat. Dan keluarganya sedang mempersiapkan momen pernikahannya Tani. Tapi ternyata Tani bukan nikah dengan Surinder. Tani nikah dengan laki-laki pujaannya. Waktu itu Surinder hanya datang sebagai tamu di pernikahan itu. Tani ini adalah anak dari guru Surinder, Profesor Gupta. Si guru memperkenalkan anaknya Tani ke Surinder. Saat tahu jika di depannya adalah Surinder yang merupakan murid favorit ayahnya, Tani bercerita jika Surinder selalu menjadi patokan dalam segala hal. Bahkan Tani pun sempat diharapkan menikah dengan Surinder. Surinder yang senang dengan cerita Tani tersebut hanya tersenyum dan hati yang berbunga-bunga. Surinder pun terlihat mengagumi Tani dan dia merasakan jatuh cinta kepadanya. Tani yang begitu senang terus melakukan tarian sambil menunggu kedatangan mempelai laki-laki yang akan menikahinya. Di saat Tani sedang asik menari, tiba-tiba ada kabar buruk datang. Ternyata, Tani dan ayahnya mendapatkan kabar bahwa terjadi kecelakaan bus yang dinaiki oleh calon Tani. Sontak Tani panik dan berlari keluar. Ayah Tani pun shock dan Surinder jelas sangat kaget mendengar berita ini. Gara-gara kejadian ini, ayahnya Tani masuk rumah sakit dan menderita serangan jantung akut. Scene berpindah di rumah sakit ketika ayah Tani sudah sadar. Ayah Tani pun meminta dokter memanggil Surinder untuk bicara empat mata. Ayahnya Tani memberi pesan kepada Surinder dan memintanya untuk menikahi Tani. Ayahnya sangat percaya bahwa Surinder bisa menjaga Tani dengan baik, karena dia sudah tidak punya waktu lagi untuk membahagiakannya. Surinder yang mendengar pun hanya diam dan belum memberikan jawaban apapun. Setelah Surinder, sekarang giliran Tani yang masuk untuk menemui ayahnya. Ayah Tani pun menyampaikan hal yang sama kepada Tani. Dia mengatakan jika dia tidak akan lama lagi bisa menemani Tani. Ayah Tani berpesan kepada Tani untuk mau menikah dengan Surinder. Ayahnya berkata bahwa dia tidak akan bisa tenang meninggalkan Tani jika Tani tidak menikah dengan Surinder. Tani pun berbesar hati melihat ayahnya yang dalam kondisi menuju kematian. Dia memeluk dan membelai ayahnya dengan penuh cinta dan mengatakan jika dia akan melakukan apapun yang ayahnya katakan. Ayahnya juga mendoakan kepada mereka supaya bahagia dan panjang umur sebelum akhirnya ayah Tani meninggal. Scene berpindah ketika ayah Tani pun dikremasi dihadiri keluarga besar dan juga Surinder. Setelah kepergian Profesor Gupta, Tani dan Surinder melangsungkan pernikahan secara sederhana. Tani yang ceria menjadi sangat pendiam setelah kejadian yang dia alami. Surinder pun bisa memahami apa yang dialami oleh Tani. Kembali lagi ke momen kedatangan Tani di rumah Surinder. Mengetahui Tani belum mau tidur bersamanya, Surinder pun paham. Dia pun membereskan barangnya dan pindah ke ruangan lain. Surinder melakukan ini agar Tani merasa nyaman berada di rumahnya. Surinder juga mengatakan kepada Tani jika dia perlu apa-apa, kabari saja dirinya.
Di sini yang membuat saya kagum, Surinder memilih gudang kotor di lantai atas untuk dijadikan kamarnya. Malam pun berlalu tanpa adanya ritual bercocok tanam yang biasa dilakukan suami istri di malam pertama. Ketika Surinder tertidur lelap di kamar atas, Tani justru terus menangis di kamar bawah. Keesokan harinya, Surinder bersiap untuk pergi ke kantor. Dia ragu untuk membangunkan Tani. Namun Surinder tetap mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban dari Tani. Surinder pergi ke dapur dan mempersiapkan sarapan. Ketika selesai membuat sarapan, Surinder kembali mengetuk pintu kamar Tani 2 kali untuk mengajaknya makan bersama. Namun tetap tidak ada jawaban apapun. Akhirnya Surinder sarapan sendiri dan meninggalkan sarapan untuk Tani. Setelah sarapan, Surinder membersihkan semua piring dan menuliskan di secari kertas tentang sarapan yang dibuatnya untuk Tani plus dikasih bunga mawar merah. Sesampainya di kantor, Surinder bekerja seperti biasanya. Teman-teman Surinder yang curiga kenapa sering tidak masuk kantor, mendesak Surinder mengaku dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Surinder telah menikah diam-diam. Nah, 2 teman laknat ini langsung menyebarkan informasi ke seluruh pegawai. Dan mereka pun meminta diadakan pesta di rumah Surinder dengan alasan untuk berkenalan dengan istrinya. Surinder yang bingung tidak bisa menolak permintaan teman-temannya. Mereka malah meminta pesta dilakukan hari ini juga. Sebelum Surinder sampai di rumah, Tani sedang duduk melamun di kamarnya. Tiba-tiba, Tani dikagetkan dengan kedatangan dari sahabat laknat Surinder yang lainnya bernama Bobby. Bobby ini mengetuk pintu dengan sangat keras. Bobby marah-marah karena tidak diundang ke acara pernikahan Surinder. Bobby terus mengumpat di depan rumah yang membuat tetangga Surinder penasaran. Ternyata Bobby mengetahui pernikahan Surinder dari tetangga Surinder. Saat Bobby mengumpat tidak jelas, ternyata Surinder baru sampai rumah. Dan dia pun heran melihat temannya marah-marah di depan pintu. Ia pun mengajak temannya masuk dan menjelaskan apa yang terjadi saat Bobby mengetahui kalau pernikahan itu adalah perjodohan. Bobby pun bersimpati dan langsung memeluk Surinder, dan siap untuk membantu Surinder mengadakan pesta kecil-kecilan. Teman kantor pun berdatangan satu persatu. Surinder yang terlihat ragu untuk mengetuk pintu kamar Tani, tapi di sini Surinder mencoba memberanikan diri dan mengatakan jika teman-teman kantornya datang untuk berpesta dan ingin menemui Tani. Tapi kembali lagi, Tani tidak memberi jawaban apapun kepada Surinder dan dia diam saja. Surinder pun dengan besar hati mengatakan kalau tidak apa-apa jika Tani tidak mau keluar. Di sisi lain, teman kantornya bertubi-tubi menanyakan keberadaan Tani yang tidak kunjung terlihat. Surinder jelas bingung dan tidak enak dengan teman-temannya. Dia terus meminta maaf kepada teman-temannya. Ketika mereka akan pamit, mereka dikejutkan oleh Tani yang tiba-tiba datang menyambut teman-teman Surinder dengan membawa makanan di tangannya. Surinder pun kaget dan tidak percaya kalau Tani mau keluar dan menemui teman-temannya itu. Surinder hanya memandang Tani dari kejauhan melihat interaksi Tani dan teman-temannya. Surinder terlihat senang sekali melihat Tani sedikit tersenyum saat itu. Tani pun terlihat bisa berbaur dengan baik layaknya seorang istri yang patuh pada suaminya. Bahkan aura kebahagiaan terpancar terus dari wajah Tani di depan teman-teman Surinder. Waktu pun berlalu, acara pun sudah selesai. Surinder yang berada di kamarnya dan ingin segera menyelesaikan tugas kantornya, sesaat kemudian panik karena kedatangan Tani ke kamar Surinder. Kedatangan Tani ini ingin meminta maaf kepada Surinder atas kelakuan buruknya selama ini, dan mencoba untuk menjadi pendamping yang baik bagi Surinder. Surinder pun kaget dengan pernyataan Tani tersebut. Dia pun tidak bisa menjawab apapun. Tapi ada kabar yang cukup menyakitkan hati yang didengar oleh Surinder. Tani mengatakan bahwa dia tidak bisa mencintai Surinder atau siapapun lagi. Surinder pun menjawab bahwa dia pun tidak mengenal cinta dan tidak jadi masalah akan hal itu. Tani pun mengatakan jika Surinder sangat beruntung karena tidak pernah mengenal cinta. Setelah percakapan singkat itu, Surinder jadi berpikir bagaimana cara agar Tani bisa menjadi Tani periang seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Surinder pun bersiap untuk bekerja. Seperti biasanya, dia dikejutkan dengan perubahan Tani yang begitu cepat. Dengan melihat Tani berada di dapur lengkap dengan membuat sarapan pagi untuk Surinder, plus rambutnya yang masih basah seperti habis mandi wajib. Perubahan ini benar-benar mengejutkan Surinder. Ketika Surinder berangkat ke kantor, Tani pun menyiapkan bekal makanan untuk Surinder. Tentu Surinder merasa senang bukan main. Seperti biasa muncullah lagu India yang cukup panjang, yang pada intinya Surinder lagi bahagia dengan kehidupannya.